Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas salah satu hadis Kangjeng Nabi yang ditujukan kepada Abu Dzar secara khusus, tetapi hadis ini secara umum untuk kita semua umat Kangjeng Nabi. Dalam hadis ini Nabi memberikan beberapa pesan. Ini yang kemarin yang sudah disampaikan sebelumnya. Pesan yang pertama itu, ya Aba Dzar, jadidi safinata fa innal bahra amin. Perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Hanya yang dimaksud hadis ini adalah ahsinin niyah, perbaharui, jaga masalah niat di dalam setiap kita beramal. Jadi dimaksud poin yang pertama dari hadis ini adalah Nabi mewanti-wanti kepada kita agar selalu memperhatikan masalah niat di dalam beramal. Karena dalam hadis lain, innamal a'malu binniyat, amal ibadah kita itu tergantung niat. Mudah-mudahan masih ingat yang kemarin, yang ditentukan oleh niat dalam ibadah kita ada berapa hal? Berapa? Dua hal yang ditentukan oleh niat dalam ibadah kita itu ada dua hal. Yang pertama apa? Dengan niat ibadah kita menjadi apa? Sah. Ya. Dengan niat ibadah kita menjadi sah. Yang pertama itu ya. Emang ada ibadah yang tidak sah? Ada. Sholat mah sholat, puasa mah puasa, tapi nggak sah, batal berarti gitu ya. Apa penyebabnya? Niatnya nggak benar. Ini makanya kalau kita nggak ngaji, bahaya banget ya. Kita sholat, kita baca Quran, tapi padahal tidak sah, alhamdulillah ya. Tapi kalau dengan ngaji, insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana minimal ibadah kita sah dulu, gitu ya, sah dulu. Kemudian yang bisa mengukur ibadah kita sah atau tidak sah itu ilmunya, ilmu apa disebutnya? Yang bisa mengukur, wah sholatnya sah nih, hajinya tidak sah, misalnya gitu. Oh, puasanya sah nih. Nah, itu yang bisa mengukur itu, alat ukurnya, standarnya, ilmunya disebut ilmu apa? Untuk masalah ibadah. Ilmu yang harus kita pelajari supaya minimal ibadah kita sah. Ilmunya ilmu apa? Fikih, ya. Fikih. Maka penting sebelum kita sholat, apalagi nih para perempuan nih, para ibu-ibu, ada haid setiap bulan. Itu yang ngatur haid itu berapa hari, paling banyak berapa hari itu pikir. Ini kalau perempuan atau misalnya ini yang cowok-cowok calon para suami ya, nanti kalau udah nikah, ketika si suami nggak paham masalah urusan haid, ini hati-hati nih abang-abang ini, tanggung jawabnya sampai akhirat nanti ya. Maka jangan buru-buru kebelet nikah kalau bagian aja belum ngerti ya, jangan, bahayanya. Harus ngerti dulu tuh, darah yang keluar dari perempuan tuh ada berapa macam, harus paham dulu kita itu ya. Macam-macam ya darah yang keluar dari perempuan itu ya. Ada berapa kira-kira?
Darah yang keluar dari perempuan ada berapa? Bukan darah bisul, bukan. Darah haid, kemudian darah nifas, kemudian kalau tahu boleh nikah nih, kalau tahu nih. Kalau ini tahu yang ketiga bisa nikah dan bisa mudah-mudahan. Tapi kalau belum hafal nih jangan nikah dulu. Darah haid, darah nifas, nah, istihadoh. Nah ya, istihadoh 3. Haid, nifas, istihadoh. Ini harus dipahami ya. Karena abang-abang tugas kita lelaki ketika kita nikah yang terberat itu bukan ngempanin bini, bukan ngempanin anak kita, bukan. Itu memang wajib, tapi itu gak berat. Karena kewajiban itu dibantu dan dijamin oleh Allah. Masalah itu ya. Masalah rezeki anak-anak kita, rezeki istri kita itu udah menjadi tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi rezekinya udah ditanggung sama Allah. Nah, jadi masalah ngempanin bini sama anak mah enggak terlalu berat. Tapi yang berat seorang suami kalau nanti udah nikah, anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini yang paling berat nih. Seorang suami wajib menjaga istri dan anak-anak juga semua keluarganya dari pintu neraka. Nah ini berarti bagaimana? Minimal 3 yang harus dikuasai oleh suami: akidahnya, ibadahnya, dan akhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab terberat nih. Bagaimana bini dan anak kita akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlakul karimahnya rapi. Nah itu yang bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah sampai nanti akhirat. Kalau ibadah ya kayak tadi, minimal bab head ngerti. Nah gitu ya. Jangan udah nikah ditanya head biasanya berapa hari, paling banyak berapa hari, kagak tahu. Wah ini celaka ya. Berat ya. Minimal itu ya. Karena ini dia tanggung jawab kita nih para suami ya. Jadi balik lagi, darah yang keluar dari perempuan 3, haid, nifas, istihadoh. Kalau darah haid keluarnya kapan? Setiap bulan ya. Darah haid keluarnya setiap bulan, disebutnya men. Setiap bulan ya. Kalau darah nifas keluarnya kapan? Melahirkan. Setelah melahirkan. Berapa hari nifas biasanya? Tahu, saya belum pernah beranak, Ustaz. Kalau yang belum pernah beranak gak tahu ya. Kalau yang udah melahirkan tahu. Berapa hari biasanya kalau nifas itu? 40 hari ya. Darah nifas itu keluarnya selama 40 hari. Makanya kalau habis lahiran biasanya suka diledekin. Ya udah, beli sarimi dah ke warung katanya begitu ya. Mulai puasa nih, udah nggak bisa dipakai kan istri ya. Kalau lagi nifas kayak head ya. Berapa lama nggak bisa dipakainya? Selama nifas. Nifasnya berapa hari? 40 hari. Makanya disuruh belinya sarimi. Sarimi 1 dus kan 40 biji ya. Nah itu tiap hari makan tuh sarimi itu. Habis sarimi, nah, merdeka. Nanti istri kita udah bisa dipakai biasanya. Udah suci biasanya 40 hari ya. Biasanya begitu ya. Tapi kebiasaan 40 hari mah. Ada juga perempuan yang nifas selama 2 bulan. Paling banyak tuh. Wah ini bahaya nih kalau nifasnya 2 bulan nih. Laki kasihannya ya. Perainya 2 bulan ya. 60 hari nifas tuh paling banyak, 60 hari. Nah itu nifas. Ada lagi darah istihadoh. Kalau darah istihadoh yang bagaimana? Yang keluarnya bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Nah ini
Darah istihadah itu keluarnya bukan di waktu haid, bukan di waktu nifas, namanya darah penyakit. Kalau perempuan haid wajib sholat apa kagak? Enggak, haram sholatnya. Perempuan nifas haram sholat. Tapi kalau perempuan istihadah wajib sholat, wajib puasa, wajib. Nah ini harus dipahami nih. Jadi jangan sampai nanti bini keluar darah disangkanya haid aja, padahal istihadah. Hanya bini nggak disuruh sholat sama kita ya, karena kita nganggap ini haid, padahal darah istihadah. Wah bahaya ya. Harus tahu perbedaan darah haid, darah nifas dan darah istihadah ya. Istihadah mah karena wajib sholat. Jadi nanti caranya bersihin, cebok, udah cebok, pakai softtek, sholat, wajib dia. Kalau istihadah mau wajib sholat. Tapi kalau haid mah kan haram sholatnya juga, jangan, nggak boleh, puasanya nggak boleh. Bayangin ini kalau nggak ngaji, waduh, siapa tuh yang nanggung dosa bini kita ya, diantepin aja ya. Disangkanya masih haid, padahal mah udah istihadah. Ya, harus tahu gitu ya, waktu-waktunya. Balik lagi, yang pertama yang ditentukan oleh niat dalam ibadah kita adalah sah. Dengan niat ibadah kita menjadi sah. Yang kedua, apa yang kedua? Diterima. Dengan niat ibadah kita jadi diterima. Emang ada ibadah yang kagak diterima? Ada. Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itu ayatnya. Tidak semata-mata kita diperintahkan ibadah kecuali ibadah harus ikhlas. Emang ada ibadah yang kagak ikhlas? Ada. Yang bagaimana? Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Orang yang ibadah ke Allah tapi pengen urusan dunia tujuannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat enggak ada pahalanya tuh ibadah begitu. Jadi berarti ya, tidak semua ibadah itu diterima. Ada yang tidak diterima, ditolak ada. Ibadah yang bagaimana? Yang tidak ikhlas. Salah satu ibadah tidak ikhlas itu ibadahnya pengen dunia. Gitu ya. Ayo, yang masih ingat yang kemarin sampai mana bahasan kita coba? Sekarang bagian membahas apa nih? Kemarin kata saya nanti pengajian besok kita lanjutin. Lanjutin apa coba? Mudah-mudahan sih lupa. Ada yang ingat gak? Yang ingatnya malah kagak ngaji. Soalnya kemarin kayaknya ingat cuma seorang kayaknya. Mudah-mudahan kagak ngaji nih seorangnya biar lupa nih. Ada yang ingat gak? Lanjutannya apa nih sekarang kita? Alhamdulillah ya 2 minggu saya dihubungin suruh ngisi ngaji. Saya ini berhalangan terus. Nah Rabu sekarang baru bisa ngaji nih, alhamdulillah. Harusnya 2 minggu kemarin udah ngaji kita ya. Ada yang ingat gak? Nah, bagian apa nih? Gak apa-apa, baikkan ya. Diulang lagi aja gak apa-apa ya. Diulang-ulang, gak apa-apa loh. Ngaji mah diulang-ulang juga gak apa-apa kan. Sama aja ngaji maksudnya begitu ya. Sama aja ngaji, gak apa-apa. Jadi enak juga. Ke saya aja jadi gak nambahin materi juga kan begitu ya. Gak usah jadi materi lagi. Ada aja kita ulang-ulang. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya mudah-mudahan aja kalau diulang-ulang kita tambah ngerti, tambah hafal. Nah gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Karena dalam ngaji mah nggak wajib hafal, nggak wajib ngerti, ya. Di dalam ngaji itu nggak wajib hafal, nggak wajib ngerti, enggak. Nah ini pahamin ya.
kewajibannya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal kewajibannya ngaji gitu ya, kewajibannya ngaji, nggak wajib ngerti, nggak wajib hafal. Ngerti dan hafal mah bonus itu mah dari Allah. Kalau habis ngaji dikasih ngerti alhamdulillah, udah ngaji dikasih hafal alhamdulillah, bonus itu mah. Yang wajibnya mah ngaji. Ngaji itu apa? Mujalasatul ulama wastimai kalamil hukama. Yang disebut ngaji itu duduk bersama guru dan mendengarkan apa yang disampaikan guru. Nah itu ngaji namanya tuh. Jadi satu mujalasatul ulama, kedua wastimai kalamil hukama. Yang disebut ngaji itu harus memenuhi dua kriteria. Harus mau duduk dengan guru, harus mau ngedengerin apa yang diucapin sama guru. Itu baru disebut ngaji. Ngaji itu begitu. Nah kewajibannya kita begitu doang ya. Duduk di majelis ilmu dengan guru, dengerin. Nah itu kewajibannya begitu. Udah duduk mah, udah didengerin. Mau ngerti ke, mau hafal ke, gak ada urusan. Itu mainnya. Karena ada orang yang begini ngaji, duduk mah duduk, mujalasah ya, tapi wastimanya nggak ada, nggak ngedengerin. Ada yang begitu juga ya. Duduk mah duduk bareng, cuman kagak ngedengerin. Itu kayak ngaji lumayan, walaupun ranking 2 gitu. Nggak apa-apa, itu begitu juga ngaji lumayan. Duduk bareng sama kita, tapi dia nggak ngedengerin. Iya, aja ngelamun aja, harus diputusin kali ya, ngelamun aja. Ya lumayan lah. Daripada lu diputusin yang di pinggir kali, bahaya kan itu ya. Mendingan di sini di tempat ngaji kan itu. Gak apa-apa begitu kayak ngaji begitu juga ya. Ngaji disebutnya itu begitu, masih disebut ngaji. Ada yang khusyuk banget lagi ngaji, dia tungkul aja, wah kagak gerak-gerak, khusyuk banget. Wah, lain mah iya benar khusyuk ya. Sampai kita baca doa kagak gerak-gerak juga, tidur itu ya. Ada yang ya lumayan daripada tidur di rumah, mendingan tidur di tempat ngaji. Ngaji masih ada pahalanya ya, ngaji. Ada lagi yang ketiga, model orang ngaji teh ngedengerin mah ngedengerin, tapi dia kagak duduk sama guru. Ada yang begitu, itu ngaji juga itu. Rankingnya ketiga tapi ya. Ngedengerin mah ngedengerin apa yang diucapin guru, tapi dia nggak hadir di majelisnya, nggak hadir. Kayak kita ngaji sama Mamah Dede di TV One, di Indosiar gitu ya. Mamah Dedenya di studio, kita mah di rumah ya. Didengerin sama kita ucapan Mamah Dede gitu. Tapi kan kita nggak ikut duduk di sana. Itu ngaji juga, begitu ngaji juga. Atau di masjid, dari speaker masjid, kitanya mah di rumah sambil rebahan. Ustadznya mah di masjid ngaji juga, begitu juga disebut ngaji itu begitu. Termasuk ngaji. Atau karena banyak di YouTube ya, sambil tidur ya, daripada ngedengerin yang kagak full lagu, mendingan setel YouTube pengajian sambil didengerin sama kita. Itu ngaji juga begitu tuh ya, ngedengerin ilmu itu ngaji. Sampai ketiduran kita ngedengerin pengajiannya. Kalau kita mati itu ya, kalau kita nggak hidup lagi tuh setelah tidur, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ngaji itu dicatatnya ya. Kalau kita tidurnya sambil ngedengerin YouTube pengajian ya. Daripada ngedengerin lagu ya, atau cerita-cerita horor apa segala macam ya, mendingan YouTube aja setel ya. Atau MP3 banyak lah sekarang ya. Dengerin sampai kita ketiduran gitu ya. Itu masih ngaji begitu ya. Jadi 3 ya model orang ngaji itu ya. Ada yang duduk bareng sama guru dan ngedengerin, ada yang duduk doang kagak mau ngedengerin, ada yang ngedengerin mau tapi kagak mau duduk sama guru. Nah gitu. Yang parah yang keempat, nggak mau duduk sama guru, nggak mau ngedengerin. Nah itu bukan ngaji gitu, bukan ngaji. Jadi yang disebut ngaji mah yang tadi. Yang paling bagus duduk bersama guru dan mendengarkan. Mujalasatul ulama wastimai kalamil hukama. Nah itu ngaji peringkat paling bagus nilainya. Itu kewajiban kita ya. Mau hafal mau ngertinya mah bonus, itu mah bonus ya. Kemarin kalau tidak salah kita lagi ngebahas bab ikhlas.
Bab ikhlas itu dari bahasan ini niat. Dari bahasan mananya? Dari bahasan bahwa tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima. Ada ibadah yang ditolak. Penyebabnya apa? Karena tidak ikhlas. Berbicara ikhlas, ikhlas itu ada berapa bagian? Terbagi berapa ikhlas? Kemarin itu kita sampai situ kalau nggak salah gitu ya. Tiga. Ikhlas terbagi berapa macam? 3. Terbagi 3. Ikhlas itu ya. Ikhlas paling jelek, ikhlas paling rendah adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi harapannya tujuannya dunia. Itu namanya ikhlas mubtadiin. Nah itu ya, ikhlas mubtadiin. Ini paling jelek nih. Tapi ikhlas ibadah maka Allah tapi yang diharapkannya dunia. Nah itu ya, itu mubtadiin itu begitu tuh. Ini nggak ada pahalanya ini. Orang yang ibadah begini nggak ada pahalanya. Duha rajin, tapi supaya dagangannya lancar. Nah gitu ya, itu kan dunia berarti gitu ya. Puasa Senin Kemis rajin, kadang puasa daun, kadang mau puasa setiap hari, puasa sunat mutlak. Tiap hari puasa, ada kali setahun mah gak berhenti dia puasa. Pas ditanya, ngapain sih lu rajin banget puasa? Gua pengen kawin susah banget. Nah itu. Jadi berarti kan tujuannya dunia. Wirid, bangun, tahajud, tapi itu tadi tujuannya dunia. Nah ini ikhlas paling jelek begini, paling. Termasuk kerja, begini nih kita kerja ini ibadah. Ingat ya, kerja ini ibadah, mencari nafkah ini ibadah, karena perintah Allah. Tapi kalau kita kerja nyari nafkah tujuannya supaya dapat duit, supaya dapat gaji, nah ini ikhlasnya paling jelek. Ini kerjaan kita, keringat kita, capek kita, pegel kita, nggak ada pahala nanti. Hati-hati ya. Harus kita jaga ini. Ingat ya, ini kerja ibadah, nyari nafkah itu ibadah. Bahkan kata Nabi, orang yang meninggal ketika mencari nafkah yang halal, maka matinya mati syahid kata Nabi. Nggak main-main orang yang kerja itu. Tapi kalau niatnya nungguin gaji, niatnya supaya naik pangkat, niatnya supaya kebeli mio dan lain-lain, wah enggak begitu jadinya. Jadi ikhlas yang paling rendah adalah orang yang beribadah ke Allah tapi tujuannya urusan dunia. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Itu ikhlas mubtadiin namanya. Kedua, ini rada bagus, namanya ikhlas abidin. Yang kedua, tingkatannya ada bagus. Kenapa? Ada orangnya? Ada yang namanya abidin? Mantap. Ikhlas, abidin itu orang ikhlas. Amin. Rankingnya ranking 2. Rankingnya 2 dia, Abidin. Ini buat Bang Abidin. Perhatiin, secara arti Abidin itu artinya ahli ibadah. Secara arti maknanya Abidin itu artinya ahli ibadah. Kalau dari masalah ikhlas, Abidin itu adalah orang yang tingkat ikhlasnya ibadah kepada Allah, dia sudah tidak mengharapkan dunia. Ya. Tapi yang ia harapkan urusan akhirat. Urusan akhirat. Seperti apa? Seperti pengen masuk surga, seperti pengen selamat dari neraka. Itu abidin, ibadahnya begitu. Dunia udah nggak mau, tapi
dia pengennya urusan akhirat supaya nanti. Kenapa rajin tadarus Quran? Karena kan kalau kita rajin tadarus Quran nanti kuburan kita terang. Nah, jadi pengen terang kuburannya dengan tadarus. Jadi urusan akhirat. Korbannya Idul Adha sapi. Orang-orang kambing dia sapi. Kenapa sapi? Kan katanya hewan korban itu nanti yang akan membawa kita ketika kita ngejembat di Sirotol Mustaqim. Naik kambing maka kecilan takut jatuh. Makanya saya sapi aja biar gede biar aman gitu ya. Pakai sapi. Urusannya akhirat. Nah ini abidin ikhlasnya. Itu rankingnya 2 itu. Lumayan dibanding ikhlas tadi. Ya, bagusan. Cuma orang yang ibadah model kayak begitu itu tingkatnya masih kayak bocah. Jadi dia ibadah masih ada yang dipengenin, dia ibadah masih ada yang ditakutin. Abidin mah begitu ya. Ibadah pengen masuk surga, ninggalin maksiat karena takut masuk neraka gitu. Ini kan percis kayak bocah. Ngaji rajin, TPA, habis maghrib, habis asar ke masjid. Kenapa rajin banget ngajinya? Nah, ya kata bapak kalau saya ngaji dikasih uang jajan. Nah gitu ya. Kenapa puasa Ramadannya tamat? Katanya kalau tamat nanti dikasih baju barunya banyak. Nah jadi ibadahnya itu ada tujuan gitu ya. Atau kenapa berjamaah mulu ke masjid? Habis kalau nggak berjamaah disabet sama bapak, saya takut disabet. Nah berarti gitu ya. Itu bocah begitu ya. Jadi ibadah itu ada yang diinginkan, ibadah itu ada yang ditakutin begitu. Itu ibadah kayak anak-anak jadinya. Tuh, walaupun masih bagus ranking kedua, tapi jangan mentok di situ. Tingkatkan yang ketiga yaitu ibadah arifin, ibadah yang tertinggi, ikhlas tertinggi arifin. Apa itu arifin? Ibadahnya tidak mengharapkan dunia, ibadahnya tidak mengharapkan akhirat, yang diharapkan hanya satu, mardhatillah, mengharap keridhaan Allah. Nah, gitu ya. Jadi ikhlas tertinggi itu begitu. Apabila kita ibadah sudah enggak ngarepin dunia, sudah enggak ngarepin urusan akhirat, yang diharapin cuma satu, yang penting Allah ridho sama saya. Gitu. Seperti seorang wali perempuan Robi'atul Adawiyah. Apa kata Siti Robi'ah? Ya Allah, kalau saya ibadah cuma pengen masuk surga, tolong tutup pintu surga dari saya. Kalau saya ibadah cuma karena takut masuk neraka, tolong buka lebar-lebar pintu neraka untuk saya. Tapi kalau saya ibadah karena mengharap keridhoanmu, maka jangan pernah engkau berpaling dari hatiku. Nah, itu ungkapan seorang wali Robi'atul Adawiyah. Saking dirinya kagak mau ibadah itu terkontaminasi oleh tujuan-tujuan lain selain Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ada lagi yang keempat, ikhlas tertinggi ada sebetulnya yang keempat. Ini udah kelas-kelas pro, mungkin udah pro lebih kali ini mulai. Apa? Mereka yang ibadah merasa diibadahkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini udah enggak ngarepin apa-apa. Jadi ketika dia ibadah itu merasa diibadahkan oleh Allah karena merasa diri ini tidak punya daya upaya. Ini kita ngaji nih ke sini nih. Sekarang kita duduk nih begini nih. Bisa duduk, bisa ngedengerin. Emang sama siapa ini kita diginiin? Kaki kita dilangkahin, emang sama siapa? Kalau bukan dilangkahkan sama Allah, diberi kekuatan sama Allah, bisa duduk didudukin sama Allah, di kuping bisa ngedenger, emang kehebatan siapa? Kuping kita bisa ngedengerin ini omongan kan karena oleh Allah. Nah, itu tingkatan ikhlas tertinggi. Buat kita kejauhan, kita mah step by step aja ya. Dari yang mubtadiin, naikin dikit ke abidin. Dari situ aja mulainya kita ya. Yang kemarin mah sholat duha pengen lancar usaha,
yang kemarin mah tahajud supaya gampang jodoh dan lain-lain misalnya, hilangin, taikin ke abidin, udah yang ngurusin dunia mulu, no lihat surganya Allah, no lihat pedihnya neraka. Nah ke situ aja dulu kita. Kalau udah nyampe ke abidin, taikin lagi pelan-pelan ke arifin. Ngapain ibadah kejar-kejar surga? Ngapain ibadah cuma karena takut neraka? Kan ada yang punya surga dan punya neraka. Allah tuh dikesituin aja udah ibadah mah, dikeallahin aja udah. Karena dimanapun nanti di akhirat kita ditempatkan Allah, asal Allah ridho, gak ada masalah. Mau di neraka ke mau di surga gak ada masalah. Yang penting Allah ridho ke kita. Malaikat Malik juga tiap hari bolak-balik ke neraka, tapi karena Allah ridho kepada malaikat Malik, kali malaikat Malik merasa panasan, nggak pernah. Kenapa? Karena Allah ridho kepada malaikat Malik. Nabi Ibrahim juga dibakar sama Allah, sama Raja Namrud, tapi karena Nabi Ibrahim dibakarnya dalam keridhaan Allah, malah kedinginan, bukan malah hangus. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ada di bawah keridhaan Allah. Itu puncaknya ibadah kita mah, targetnya harus ke situ, meraih keridhaan Allah. Allah biar senang ke kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu puncak kita masuk ke surga, Allah yang menjemput, Allah ridho, kita ridho. Nah gitu, radiyatan mardiyah. Allah ridho, kita juga ridho. Udah selesai. Mau di mana aja nanti di akhirat ditempatinnya mah. Mau di mana aja terserah Allah. Yang penting Allah ridho, udah gitu. Udah. Ngapain ditaruh di tempat yang indah, yang bagus juga kalau Allahnya benci ke kita, membuat apa? Naudzubillah kan. Disungkun namanya kan begitu ya. Kayak bocah sama emaknya merengek mulu pengen dibeliin balon, pengen dibeliin mainan. Emaknya saking pusing ini bocah ngerengek mulu, dikasih kan duitnya sama emaknya. Nen, selalu jajan lu. Nah gitu ya. Dikasih mah dikasih duit, tapi dengan sungkunan, istidroj. Buat apa? Apa enaknya disungkun gitu. Nah ini model-model kayak kita juga ini harus jadi bahan renungan. Saya sholatnya padahal mah kualitasnya mutunya jelek banget. Selama ini ya kita ibadah buru-buru, sholat gak pernah khusyuk, ngelamun mulu, puasa jarang, bikin maksiat demen, tapi dikasih nikmat terus sama Allah ya kita ya. Kasih sehat, dikasih nikmat ya, rezeki dilancarin. Nah ini harus jadi bahan renungan buat kita. Ini teh benar-benar karunia Allah, apa sungguhan ya? Gitu. Karena kalau ini menjadi sungguhan, nggak bakal jadi kebaikan. Nanti di suatu saat Allah bakal menegur kita sekeras-kerasnya. Naudzubillah ya. Ya ibadah kita biasa-biasa, tapi rezeki kita digampangin mulu. Hati-hati. Jangan-jangan besok, entar Allah akan balikan kita sejatuh-jatuhnya. Naudzubillah ya. Jadi harus hati-hati, jangan begini, gue mah ahli ibadah, makanya rezeki gue mah lancar. Awas ya. Siapa di antara kita yang udah jadi ahli ibadah? Kan gitu. Tahajud aja nggak pernah. Sekali tahajud juga 2 rakaat udah ngerasa paling rajin, misalnya kan gitu. Tadarus Quran aja nggak pernah namatin kan gitu. Tapi kok dikasih lancar mau urusan dunia? Awas, jangan-jangan ini sungguhan. Naudzubillah. Ini yang harus jadi perhatian buat kita, karena disungkun mah gak enak. Kita ingin apa yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul fadlun minallah, karunia Allah. Allah hanya memberikan karunia-Nya kepada orang yang diridhoinya. Nah, gitu ya, diridhoinya. Dah sampai situ dulu ya. Beres.